ini kami mengusung tema kebangkitan Kristus menghadirkan kerumunan di dalam Tuhan. Untuk itu, para ingat semua, kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk membangun keluarga Kristen yang berangkat pada kebangkitan Kristus, sehingga bisa menghasilkan lingkungan yang rukun, diberkati, dan menjadi teladan. Akhir kata, bunga Palma Matea, bunga milik Yesus, Marwas Muhammad. Sekian yang saya bisa sampaikan selaku ketua panitia perempuan. Toras buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Mulai menyadari kedosaan, kesalahan mereka masing-masing dan melihat apa yang terjadi sebelumnya.
Sukacita iman dan kebersamaan mewarnai perayaan Parheon Seksi Perempuan HKBP Durensawit Resort Durensawit yang digelar pada Minggu 12 April 2026 dalam kebaktian Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam bahasa Batak. Perayaan ini mengangkat tema besar tentang makna kebangkitan Kristus yang menghadirkan kerukunan dalam keluarga berlandaskan Filipi 2 ayat 5. Ibadah Parheon dipimpin langsung oleh Pendeta Oloan Nenggolan, Presiden HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai pengkhotbah, liturgi Sintua Solita Manurung Boru Haloho. Minggu 12 April 2026 di Turut mendampingi dalam pelayan tersebut Pendeta Resort Pendeta Dr. Tiapul Rotahayan bersama jajaran pelayan gereja lainnya. Jojo tetapi dihatang tidak poso di Tuhani halai dan Dalam khotbahnya, Presiden menekankan tema Minggu Quasimodo Geniti, yakni hidup dalam kekudusan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal yang pasti yang enak-enak itu belum tentu baik. Dapat buat seperti mono belum tentu baik. Bahkan jodoh deh membaca sahih biru dah. Dautan dulu kita lagi saksan ini, misalnya enak, alai jadi terus. Rangkaian ibadah diawali dengan prosesi masuk pelayan, panitia dan pendeta ke dalam gedung gereja yang disambut dengan tarian tortor dari seksi perempuan. Prosesi berlangsung hikmat dengan kehadiran pembawa lilin, salib, dan Alkitab yang berjalan bersama ketua panitia Parheon. Iya, nanti aku telepon Maya semua, Ma. Ya udah. Ya udah Maya, ya kerjaan banyak banget nih. Halo Mi, kamu
perayaan semakin diperkaya dengan penampilan fragmen drama dari seksi perempuan oleh kelompok Putri Sion yang menggambarkan dinamika kehidupan keluarga dan pentingnya menghadirkan kasih Kristus di dalam rumah tangga. Selain itu, pujian dari 3 paduan suara turut memperindah jalannya ibadah. Sehingga konflik pun terjadi. Menjadi saksi Kristus dan melengkapi tugas kerja. Parahyangan perempuan adalah tentang bagaimana perempuan-perempuan Islam menguatkan iman, meneguhkan panggilan, melayani Tuhan dengan setia di berbagai tantangan zaman. Hal ini karena perempuan HKBP adalah tiang penting dalam melayani gereja, rumah tangga, dan masyarakat. Ketua Parheon Seksi Perempuan Nyonya Tiur Panggabean Boru Sagala dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Punguan Perempuan Putri Sion sebagai pelaksana kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi preses, para pendeta, serta seluruh perhalado yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ia menegaskan bahwa makna Paskah adalah panggilan pertobatan dan pembaruan hidup. Jemaat, khususnya kaum perempuan, diajak meneladani Kristus dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus sehingga kebangkitannya benar-benar menghadirkan damai dan kasih dalam keluarga. Semangat kebangkitan juga tergambar dalam pasai yang disampaikan, yang menegaskan kemenangan Kristus atas maut dan menghadirkan sukacita bagi umatnya. Melalui waktu, tenaga, materi, dan sarana. Tak lupa, saya juga mengajak kepada seluruh para sahabat perempuan yang belum bergabung di seksi perempuan. Mari kita bersama-sama bersekutu, melayani, menuangkan kegiatan-kegiatan positif sehingga boleh memberi berkat buat sesama, lingkungan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, Amalina, sebentar lagi kita akan menyaksikan fragmen tentang keluarga yang diberkati yang diperankan oleh beberapa perempuan HKBP Durensawit dan diiringi oleh 3 paduan suara, yaitu paduan suara perempuan, paduan suara Ina-Ana, dan paduan suara Putri Sion. Setelah selesai ibadah ini, kami juga mengundang Amalina untuk acara ramah tamah dan makan siang bersama di gedung sekolah minggu. Akhir kata, Nuha Kalu Hamatea, Nuha Hehe Jesusi, Marlas Buruk Amalika. Sekian yang saya bisa sampaikan selaku Ketua Panitia Parheon Perempuan. Horas buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kota balas sama dokter pernah Najikis.
Selesai ibadah, acara dilanjutkan dengan ramah tamah yang berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ketua SPH HKBP Duren Sawit, Nyonya Koni Silitonga Boru Huta Barat, mengajak seluruh seksi perempuan untuk terus aktif dalam setiap kegiatan pelayanan, khususnya dalam paduan suara dan program pembinaan iman. Seperti tahun ini, tahun transformasi adalah untuk keluarga. Jadi berperanlah ibu untuk kebaktian keluarga di hari Sabtu ya Ina. Jangan lupa. Ya, betul. Mari kita bangkit menjadi tiap doa dan memberi contoh yang baik untuk keluarga kita. Di mana kita adalah kekuatan dari Huria. Rangkaian ramah tamah diawali dengan penyambutan rombongan preses dan para pendeta ke gedung sekolah minggu yang kembali disemarakan dengan tortor. Acara diisi dengan sambutan, pembagian door prize, makan bersama, serta penampilan pujian dari berbagai kelompok, termasuk lansia, kaum bapa, dan para pelayan gereja. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh sukacita dan tertib sebelum akhirnya ditutup oleh doa Pendeta Dr. Tiapul Hotahayan. Perayaan Parheon Seksi Perempuan HKBP Duren Sawit tahun ini menjadi momentum penting untuk memperteguh iman, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan nilai-nilai kebangkitan Kristus dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Madok ngoliate duhami tuho alayamang partingkan basa di sudi asini roham padongan yon mudihami boy hami alayamang manar parhon bornin naholomi alayamang nabasa nunga markumu hami dison ima nanay patukaon parmingguon jala mamestahon paraheheon parokuan di gereja HKBP Duren Sawit alayamang nabasa homa na madongani hami homa na Maleon di hami roh alas ni roh Tuhan asa sudah boy dengan mardalan paso-paso masudah hami na markobas mulai siang penerima tamu tim IT song leader pemusik songoni mana papungu Prosesi pendeta, para pelayan dan panitia akan memasuki ruangan ibadah diiringi pergabungan perempuan, lagu, laskohan Kaina dan tarian tortor. Di panggung hari hormat asa jongjong kita samuna.
kategori luas huria mambuan hamubaun di huriata HKBP nang tuhu maliangna jala mangulu di bagasan asini rohana tahirim do naparsidohot aka paropuan manupahi ulaon marbarita nauli di tonga-tonga ni 2 ton tarlu mobi di huriata HKBP Resort Durensawi alani hilasnya rohata sadarion tapatu pado pesta pareheon paropuan dohot tema kebangkitan Kristus menghadirkan kerukunan dalam keluarga. Sadarion di minggu kuasi mudogeniti namar lapatan songon poso-poso naik baru tubuh tapatupa pesta pareheon paropuan HKBP Resort Durensawi asa anggiat mulus rohata pasahaton moluta tu ado padirbata tak endehon ma ende puji-pujian laho pasangapon Tuhan Yesus Kristus naung mate naung hehe sian namate.
di parmingguan pukul 30 wib. Tapatupa do pesta parheheon seksi perempuan, jala seksi perempuan do makubasi parmingguan tahun. Saya ingin Bina yang kami hormati Amang Prases HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Olwan Denggolan serta Imam. Yang kami hormati Pendeta Resor HKBP Durun Sawit, Inang Pendeta Dr. Irawan Payan dan Amang. Yang kami hormati Pendeta Fungsional, Amang Hormat Pasar Ibu dan Inang, Amang Pendeta Nixon Samosir dan Inang, Amang Calon Pendeta, Amang Mangasih Kepayan, Amang Inang Pangalado, Amang Dewan Marturia, Diakonia dan Kolomia, Amang Inang Namoso HKBP Durun Sawit yang terkasih. Paskah memiliki arti masa pertobatan, pengampunan dan pengharapan yang baru. Kenapa kaum perempuan yang diperlakukan demikian? Karena perempuan yang pertama kali yakni Maria Magdalena yang mendapati tubuh Yesus kosong menandakan Yesus bangkit. Perempuan dipilih Tuhan untuk tugas besar menjadi saksi Kristus dan melengkapi tugas gereja. Parheon perempuan adalah tentang bagaimana perempuan-perempuan Yesus bangkit, menguatkan iman, meneguhkan panggilan, melayani Tuhan dengan setia di berbagai tantangan zaman. Hal ini karena perempuan HKBP adalah tiang penting dalam melayani gereja, rumah tangga, dan masyarakat. Untuk acara Parheon Perempuan kali ini, kami mengusung tema kebangkitan Kristus menghadirkan kerukunan di dalam keluarga. Dasar firman-Nya adalah Filipi 2 ayat 5. Saya akan membacakan ayatnya demikian begini. Hendaklah dalam firman bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kebangkitan Kristus menghadirkan kerukunan di dalam keluarga? Berikut poinnya. Sebagai pusat sejahtera, kebangkitan Yesus membawa damai yang mengalahkan ketakutan dan konflik, mengubah rumah tangga menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, bukan tempat perselisihan. Juga pengampunan dan kasih. Kristus yang bangkit mengajarkan dan memampukan anggota keluarga untuk saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni manusia. Kristus sebagai kepala keluarga. Kerukunan tercapai ketika Kristus diakui sebagai dasar dan batu penjuru keluarga, di mana suami istri berperan sesuai firman-Nya. Juga membangun komunitas kasih, keluarga dipanggil untuk hidup dalam persaudaraan yang tulus dan tidak egois dan saling membantu. Untuk itu, para inang semua, kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk membangun keluarga Kristen yang berakar pada kebangkitan Kristus, sehingga bisa menghasilkan lingkungan yang rukun, diberkati, dan menjadi teladan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dan juga panitia Parheon yang telah banyak meluangkan waktu untuk bersama merancang kegiatan ini dengan segala lika-likunya, tapi tetap memberikan yang terbaik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan HKBP Durun Sawit yang turut menyukseskan acara Parheon ini melalui waktu, tenaga, materi, dan saran. Tak lupa, saya juga mengajak kepada seluruh para sahabat perempuan yang belum bergabung di seksi perempuan. Mari kita bersama-sama bersekutu melayani, menuangkan kegiatan-kegiatan positif sehingga boleh memberi berkat buat sesama, lingkungan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, Mama Inang, sebentar lagi kita akan menyaksikan fragmen tentang keluarga yang diberkati yang diperankan oleh beberapa perempuan HKBP Durun Sawit dan diiringi oleh 3 paduan suara, yaitu paduan suara perempuan, paduan suara Inang, dan paduan suara Pengusion. Setelah selesai ibadah ini, kami juga mengundang Amang Inang untuk acara ramah tamah dan makan siang bersama di gedung sekolah minggu. Akhir kata, Nungan Palu Hamatea, Nunga Hehe Jesusi, Marwa Suruh Hamatika. Sekian yang saya bisa sampaikan selaku Ketua Panitia Parheon Perempuan. Horas buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan Tuhan
kita diajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kisah kehidupan. Fragmen dengan judul Keluarga yang Diberkati, karya Puan Putri Sion, diperankan Puan Paropuan. Selamat menyaksikan. Matahari belum sepenuhnya bangun. Pagi-pagi benar, Maria, seorang ibu dengan 2 orang anak, wanita yang baik, sayang kepada keluarga, harus segera pergi bekerja, meninggalkan anak-anak dan berpamitan dengan inang sifat tua yang tinggal bersama dia dan suaminya. Bibi kayaknya kira-kira nanti datang jam 8 ya. Enak ya? Tapi kau pulang sampai kalau nama rapot hanya mau hati waktu baru habis sih mangkor dope. Ya, aku usahakan cepat ya. Nah, aku pamit ya. Halo, apa tua Kak Samuel hati-hati buat kendaraan dah. Opung yang sibuk mengurus kedua cucu dari anaknya tidak bisa menolak jika harus dititipkan lagi cucu dari guru kesayangannya Sarah. Sarah adalah guru yang manja, seorang wanita ibu rumah tangga dengan banyak kegiatan. Datang tiba-tiba. Mama, aku titip Simon ya, Mak. Soalnya kan aku mau main padel, Mak. Nanti habis main padel, aku mau arisan Mak sama teman-teman. Terus nanti kalau Mama misalnya kerepotan, titip aja si Simon sama Bibi ya, Mak. Tayo Mak Simon. Ayah harus nenek dong. Masa dong si Simon ini padel-padel nih. Sobat pertanyaan sedang sobat. Ya, Mak. Ya udah ya, Mak ya. Aku pergi ya, Mak. Ya. Dadah, Mama. Opung yang kesal dan semakin kesal karena melihat cucunya bertengkar dan membiarkan dirinya dikuasai dan dipengaruhi iblis, sehingga damai sejahtera dari Opung pun jauh dari hatinya. Sidang, ada telepon dari teman kamu ya. Jangan ribut ya, jangan berantem ya. Shalom Eda. Shalom. Ahado kabarmu? Buhay Tuhan mon. Rodo horapat dohong makor. Yang mulai aku ditipon sama si Simon, waktu sama si Simon. Marco, marako penangguyaga. Saya hola menjaga pahompu dohong. Hola menjaga pahompu. Ola doh diatur burung dohong paru main mi. Ngami Eda sehat-sehat maita. Shalom. Opung mulai terpengaruh dengan omongan temannya di telepon. Dia berbicara kepada dirinya sendiri sambil merenung dan membiarkan dirinya dengan si iblis sehingga berpikiran negatif. Sebenarnya kesalahan berlaku. Kalau
Bila kasih sayang Tuhan menyertai keluarga, bagaikan tetesan embun membasahi rerumputan, pujian keluarga adalah karunia oleh Punggungan Pakupuan.
masih di kantor ini mah. Masih Saul bilang abang menang yang ketemu. Kenapa lu? Iya, nanti aku telepon Manya Samuel mah. Ya udah. Ya udah dia Maya aja. Kerjaan banyak mah rapat nih. Halo Mi, kamu di mana? Kok pulangnya lama banget sih? Iya, Pi, ini aku udah di depan rumah kok. Kenapa lama banget kamu pulangnya? Kasihan itu, malah capek sendiri yang ngurus anak-anak. Kamu itu kerjanya cuma sibuk aja di kantor, sampai lupa kamu urus anak-anakmu. Udah, masuk sana, urus anak-anakmu. Maria yang sedang lelah setelah bekerja tidak dapat menahan emosinya dan membiarkan iblis menguasai dirinya sehingga konflik pun terjadi. Ina, maaf ya Ina. Aku tadi pulang kemalaman, soalnya masih ada rapat sama atasan. Dan aku nggak dengar tadi telepon Ina, karena masih bisa ya dengan. Udah ada sama Aisyah. Tapi aku ya kok. Kalau masih sih mau bilang aku pengen kamu kayak apa? Ina, aku udah minta maaf loh Ina. Ina tuh gak ngerti ya, aku dulu capek loh kerja dari pagi sampai malam. Jangan Ina sampai aku dengan Ina masih mulai kerjanya cuma ngopi doang, nongkrong doang. Ina nggak sebenarnya nggak ngerti aku. Loh, ada apa ini di rumahmu? Maaf ya, Ma. Soalnya tadi habis padang, aku kulineran di Blok M sama teman-temanku. Tapi, kalau ini tidak bisa buat apa nih, Mas? Eda jangan gitu loh Eda. Eda kan tahu, Ina itu di rumah jaga sambat sama adiknya. Kalau si Iwan kerjanya berantem aja di mereka berdua. Iya, kenapa Kak Eda ajak aja si Simon kulineran ke Blok M sana? Tahu gak sih Eda? Gara-gara Eda, aku jadinya yang salah Eda karena Eda nggak bisa ngerti aku. Jadi sama aku sih, Kak? Terus sama aku ya? Ini kan sama aku. Memang katanya sama anakku, terserah aku. Kok? Katanya ya, di kantor Eda ada tempat penitipan anak. Kenapa nggak Eda aja yang nitipin anak di kantor? Simpang gue sih. Kita dari butuh polisi. Kok masih Simon? Lagi jangan Pak. Iya, kamu lah kok. Sama Samuel. Kamu tuh di mana nak kau diurus Pak? Dia udah sobat diskon kamu empat tangan. Udah ngalan berbeda belau kamu roh. Tuh mama, bantu janda. Nah, ibu masih Simon di mana? Kau orangnya? Orangnya kalau sih Ina selalu aja bela bawa kesayangannya. Suruh aja yang sama aku ya. Kita udah berapa? Sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara dia bersama dengan luhur pujian dari Ina Anak dengan lagu persaudaraan yang rukun.
Keesok harinya tibalah pertanyaan Wing di rumah Opung Samuel. Menjelang pertanyaan, Roh Kudus memenuhi ruangan seiring datangnya pendeta, sintua, dan para jemaat gereja. Amang inang betahamu pertanyaan kui. Adong do pena naik kapai pena tangan pe molo sayong de tapasada marohata martangyen namohong manita di bagasan rohata Ami nasar madu manita Tanglema pertanyaan sama beliau. Harta didebatan, ada betutup di pertanyaan di Bonino iman atas surat siap Filipi 2 ayat 5. Pujahan masih bahasa Indonesia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sianaya Tonina diingatkan kita bahwa Yesus mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia hanya untuk menebus dosa kita. Untuk itu ina semua unang manggawe hawa egois kita. Nah sombong, bahkan kadang kita mau mempertahankan posisi kita demi kepentingan pribadi. Yesus saja mau merendahkan dirinya untuk taat kepada Allah. Mari kita semua ina untuk tetap taat dan setia kepada Allah, sekalipun itu menuntut suatu pengorbanan. Amin. Jadi dungan bagian ini harta dibatan dan patoran yang dibatan. Jadi semua kita diajak untuk hidup penuh dengan rendah hati, penuh kasih dan mau berkorban. Taulah pemain bagasan mulut tak siga lupa tiap aina. Pinasahan kita ini. Matanya Maida. Mulia tema Tuhan dihatami di bagasan pertanyaan pasu-pasu mahami saluhutna di bagasan gornya namu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penti hamu juga nanda ada di kota Tuhan Samuel. Oh, tahu itu. Tahu ya.
masih repot, Mak. Aku bantu-bantuin Bibi dulu ya. Oke, Mak. Inang aku pamit istirahat duluan sekali tidurin anak-anak ya, Inang ya. Iya Pak Samuel, Inang juga mau istirahat ya. Pertanyaan week sudah selesai. Semua tamu sudah kembali ke rumah masing-masing. Maria dan Opung saling berpamitan untuk istirahat. Namun sebenarnya mereka tidak langsung tidur. Mereka sama-sama merenungkan perbuatan mereka. Opung, Maria dan Sarah merenungkan firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan mereka. Mereka mulai menyadari keberdosaan, kesalahan mereka masing-masing dan merenungkan apa yang terjadi sebelumnya.
Monggo Mas Samuel. Ina, aku minta maaf sama Ina ya. Kemarin aku ngomong kasar ke Ina dan juga Ina. Aku tahu Ina, aku egois. Maafin aku ya Ina. Nanti kita sama-sama cari solusi ya Ina. Gimana biar Ina bisa tetap aktif di gereja, tapi anak-anak kami juga bisa tetap terpantau. Maafin aku ya Ina, karena aku selama ini tidak mengerti Ina. Satu hal yang perlu Ina tahu, aku sayang sama Ina. Mas Samuel, engkau sangat baik sama mama, sama Tuhan. Ya. Jadi saya nggak ada alasan sebenarnya saya akan marah sama kau. Tapi maklumlah kau bilangnya aku sudah lansia, emosi sudah tidak stabil, kadang gampang tersinggung. Jadi maafin ayahnya. Ma, belum tidur Mama. Ma, aku minta maaf ya Ma. Aku udah banyak salah sama Mama. Aku gak pernah ngertiin Mama. Aku titip semua dulu sama Mama. Ya Ma, semoga kedepannya aku bisa lebih ngerti Mama, lebih perhatian sama Mama ya Ma. Maaf ya Ma. Eda, aku juga minta maaf sama Eda ya. Aku udah ngomong kasar kemarin sama Eda. Sama sini Eda jangan langsung pulang ya. Kita ngobrol dulu, sama-sama cari solusi gimana biar kita tidak selalu repotin Ina, biar kita bisa sama-sama saling mengerti. Ya Eda ya. Aku juga minta maaf sama Eda ya. Aku udah galak terus sama Eda. Semoga kita akur-akur terus ya Eda. Kita baik-baik ya Eda. Mas Samuel, kau guru saya, Simon. Kita tetap mencari solusi yang baik untuk keluarga kita. Kita bangun keluarga kita dengan suatu kebahagiaan. Kita cari damai sejahtera. Kita lahirkan damai sejahtera di keluarga ini. Kita kuatkan doa kita supaya berkenan di mata Tuhan. Iya. Perempuan yang berharap kepada Bapa di surga tidak akan pernah berjalan sendiri. Di setiap air mata ada Tuhan Yesus yang mundur. Di setiap langkah ada Roh Kudus yang menuntun. Jangan lelah, wahai perempuan. Ingatlah
hata di debata. Keluarga nahin awalongan itu hata, ragam do salingar di suara di danau bagas tabe, adong suara di televisi, suara ni akka manang tangis, songoni suara di piring di meja makan. Alai, hitungan ni ragam ni akka suara nakin, adong do salingar ni hata di debata tarbegi disi. Ragam do di bahen portibion, suhat-suhat di ngulu na dinggan, ngamat tua jalan sukses, gagidang adong hahutanna, muludang mangujahan di Tuhan tani desa, muradu keluargata di palindang-indang hagion di zaman, jalan murah madaru di panghibuan. Di paing kita siang Johannes walu ayat 21, sisian di Yesus nasitong, ima akan namian doktor di bagasan hatana. Mulu adong na masa tasukun mam songon dia tuna degan di hatan di Tuhan tu keluarga nami nuai ditongani rosok ni akka ulaon boy tubuh do rigat-rigat na men di keluarga marhite hata na poras na dihatahon siya na uloja na ulaw-ulaw tupadoy ala rosok ni ulaon gabeso adong tiki masyatuan manang ala rohadiri na say mamaksahon ikon na dirohana na saud keluarga na marhanguluan makanguluhon hata ni Tuhan dang pasombuon rigat-rigat na met-meti lambalga gabe lombang na bagas alai diajari hataido asarade ama makaholongi keluargana di bagasan pakon-kopon mengajari akaina mengerupi ama di bagasan halambohon mengajari akai anakun pasangap natoras sian tias niroha sipata olodo kirana lilu pakilalahata di keluargata ala suadong parsaoran nama siatuan alani ekonomi na masehasit manang alani yanakon nalang mandau di ombasi songoni maserikot mahit hata di debata di hita gabi sulu-sulu nian dan mitor sidung hamaulani baen alai dilehon dok kita panondang lahor paduhon dalan asa tarlakahon kita lakata rak tujolo jala masjidyo pantangan di baga-bagahon Tuhan Yesus do hati goran naido paluahon kita di ganu keluarga di ombas nama Jun masih ada situ tudo halwawi di palua tuhata do hita sian joran di aka pangajarion di portidion dan dipaksa keluarga ta ikon holang sian hamaulo
di bagasan hatana, di patau dohita asa jujur, di naloja hita, di luas dohita, humosa jalamar sipatobuan. Di palua dohita sian holso, taringo tu ari nanengro, ala taboto, napuna hataido manjaga pitu ni jabuni. Marene mahita siang buku ende nomor 827 ayat sada dohot kuduna puhut papungu pelean kantong sadaa dohot sadabi. Seorang istri menyukai suami yang betul-betul hidup seturut dengan firman Tuhan bagi dia, sehingga dia akan percaya bahwa suaminya tidak akan pernah selingkuh. Amin. Itu dah. Dan kita segera hamuna putri Sion, tongkat baju suai. Ini masih muda-muda ini kan. Buah ani nam lansia, buah ani buah ani nami. Apalagi lahan nawa sekali tindakan tetap itu kata bilang kendal lagi kuberengan aneh sesandai sesakan sosok-sosokan kendal tindakan benar apa dan betul-betul yang betul-betul jangan pernah diri kita tunjukkan keceriaan awan membunuh nah asal kita menggolongi bagasan kabadia ini terus dok nak kaya minimal kudu hal nekot sosok-sosok delita maksudnya dok nak kaya hoho siroham torang roham mana berjulu tidak serta merta ketika kita sudah anak Tuhan sudah terus lantas berjalan saja seperti itu pedaman tonti tolong kita mako posiro waktu waspada siap standby mana tarimo fokus terarah imam mako hosi fokus asal ayang go naroon suara-suara on rayuanon goda-goda terus dong terus alay mo tahu host itu rohan dan amolo kita ditarik daholo kita dan muncul nah di sini yang tadi pos di rohan menggulu kita baru sekali dia host kalau dijadikan dasar sebulan dasarku di Efesus 5 ayat 10
2 ayat 3 2 ayat 10 berai Efesus 5 tanggal 15 Maret 1 hidup dia 10 ini tak kasih kamu dia bahwa mau dirohani Efesus 5 ayat 10 tak kasih kamu. Kalau di English versi standar kita kondisi discern all displease to the Lord. Yang menyenangkan Allah. Discern, cermati, amati, sehingga kita mempunyai discern, kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau English version ayat 10 kita kondisi lebih kepada proving what is acceptable unto the Lord in Efesus 5 ayat 1 acceptable. Aman boleh masuk ke debata. Aman menolak mengulang itu kan acceptable to the Lord. Di udah bertemu tertolak kasih tahu kan. Kalau kita paksa, di mana kita ini tak kasih kamu. Taruh mana kini, si kamu, rohamu. Di situ cocok kegagalan dasar. Merasa kita sudahlah berjalan begitu aja. Tidak. Saya udah berdoa tentang itu malu kita sesungguhnya sudah malu sebut. Dekiamu umaru jauh macam sebut, malu sebut. Alami kekuatan tak tahu mengalami. Tahu posisi terus tak masalah kebenaran firman ini adalah makosi roh begini dapat 2 orang wawancara berdua ada yang tak kosong dan kalian guna berdua orang itu di sini si roh di bagasan nama pakirimon tu asli roh di batal. Hidup di sini asa tetap kita berpakirimon tu asli roh natar buat Tuhanmu. Karena Allah melalui Yesus telah mengantar membawa karunia-Nya kepada kita. Hidup pada kita berubah. Jangan banding kita bersama hari bersama. Nama bodoh kita terus buat terus asli roh itu kemana-mana kita terus mengandalkan kasih karunia. Artinya orang ketika kita terus berusaha hidup kudus memang tidak ada yang sempurna. Ada yang kuasa kita selamat di sebelah Tuhan ini. Tolong ikon mana sahabat asli roh Tuhan. So kita masalah tolong asal kasih rohani Tuhan. Guna seperti itu dan dari buat Tuhan. Aman. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, benar. Jangan sekali-kali mempermainkan anugerah. Anugerah itu sungguh-sungguh mahal, bukan murahan. Anugerah itu mahal. Bukan murah. Oleh makasih rohani Tuhan ini dinaikkan diulah minta. Jadi maaf akan apa yang pada sini roh. Termenel sini roh. Dan masuk di bata. Subuh durang di bata ini. Ini bukan arah tamu. Setelah memang garang tamu ini wah bahasa membuktikan kan itu kan. Apa itu membuktikan? Lomong-lomong bergerak di roh inna partahani kan inna persingiri au bajo ala di berjumu dan tolak di ega muna juga bayar akan ini dan tangan sini ini ala yang berjuang asal membunuh ke paramat hidup dia membuktikan tersoal hidup membunuh lakon membuktikan. Apa yang dibuktikan? Berkecah di roh anak-anak. Berkecah di roh. Tikos beli anugerah.
di ibadah dampe tersembunyi. Jadi anugerah itu bukan murah, disungguh mahal. Karena itu kita harus perlihatkan melalui upaya kita yang serius, upaya kita memulai dengan ikut berusaha kita menghulu di bagasan abadi. Nah, tapi tidak ada sempurna, tidak sempurna. Alai, uhalang na serius do, na marsitutu do, marlaku asini roha, yang memang dan marlaku asini roha. Amin. Marsitutu kita tuh, apa sifat dari bilang marsitutu, itu sih marlaku kita asini roha. Amin. Itu sih marlaku kita dan salah teologi kita, salah. Dui dok manusia nama tuluhon soda dan mampolok menang marah kita narawa. Ini tang tahi sih. Lu ke polos itu. Tang ada ya polos akhirnya pemakna tupol. Akhirnya pemakna kediri pemakna Samuel di Samuel. Akhirnya eliminan itu Samuel dilupor, gitu kan? Itu benar. Tangan dong isi tahi-tahi, tangan dong. Dung masuk ke mana tuh? Tak berkembang dulu sekian baru mulai nomor tahi-tahi. Hidup yang terus dana penuh dengan kepolosan atau ketaatan atau bercuru dari dunia mona itu solido kita dengan polos taat menului daripada asal tahu beradu kita abadi. Nah dulu hari ini mah nah ikut tertentu tak sebut kita nak kain sahat tofas lain berhide-hide terus ada debatan lain. Kenapa? Soal topik ini minggu tahun asal menggulu kita menggulu juga ada dahulu ini. Nampak dahulu ini. Siapa sudah buat ini? Alani keinginan kita doa sauna atau lema. Begitu mau foto. Main kamu kainan kami, tidak kamu temani. Pak Yoto berangkat siang Filipi 2 ayat. Nanti kita kali. Pernah malu betul dan Filipi 2 ayat 5. Songo parrohau di Kristus Yesus parrohau guna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama. Hendaklah asal kita akan rukun tahu nih, ada tahu nih teman ini asal rukun kebangkitan Kristus menghadirkan kerukunan di tengah keluarga, apakah keluarga Putri Sion, keluarga anak, keluarga sama itu sih ya, keluarga berhala. Kebangkitan itu menghadirkan. Atau sama dia mau nanti. Akhirnya ada bulan kita masuk euforia kita dari itu kebangkitan euforia. Ini amonan ke. Tapi saya selalu mengatakan jangan pernah forget it. Jangan pernah lupa hal-hal nilai-nilai yang menyertai kebangkitan itu. Itu jadi dari minggu pertama Filipi 2 ayat 51-10 saya. Sudah nasa lidah berdoa, sudah nasa lutut menyembah Yesus Tuhan. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Dahulu Tuhan ini. Alai, tak kita biarin tulisan ayat 5 ini. Kan itu? So paroha, so dia paroha di Kristus ini. Ibarat katakan ini harus kita ingat nilai-nilai yang menyertai kebangkitan itu apa? Berani menderita, berani berkorban, Allah memaafkan, memahami, memaafkan.
mana-mana. Jadi ditanam nah. Dapat ditanam, putus hubungan, tidak diingat lagi. Sekalipun dia sudah berbuat yang baik yang banyak, tanam, putus hubungan. Ini kalau pada itu, nah, itu mana dia batu? Jadi nilai-nilai yang menyertai kebangkitan itu yang perlu kita terus camkan, lakukan, hidupi supaya benar bahwa kebangkitan itu akan menghadirkan kerukunan. Demi permohonan kita yang bumi kita dimaafkan, aturan kita dalam hati demi Kristus mati. Luar biasa. Sebelum ayat 5 dok dari sini bau dengan tongkolannya diri kau dok mana nih dok, jangan lebih mementingkan diri sendiri. Ayat itu dok kau kata pas dia jangan, harus menganggap yang lain lebih utama dari diri kita, menganggap yang lain lebih utama dari kita. Baik kamu mau terjadi menganggap mau lu masuk dia menganggap dongannya lebih utama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada orang-orang yang terus insan-insan yang dihargai, diutamakan, tidak ada lagi yang disepelekan, yang dihina, dan karena akan berarti ada orang menganggap pribadi-pribadi yang sangat berharga dan dihargai. Itu yang terjadi dalam kebangkitan itu. Dengan Sony tantas kita. Kalau Sony, boleh kita ruku. Itu dah kenanya. Poster waktu anggo SPH di Indonesia itu akan ruku dengan kedengaran ini. Kau nasi ruku di sawah. Sudah dirukun. Tikos dah. Oh ya ada. Keluarga tadi jago deh antara di berdua tuh berdua doang menantu tuh berdua dia minta hukum kita masih apa kita masih bersama kita di dalam Tuhan pasti ada pasti ada dong, masa nggak ada semua lengkap dalam firman Tuhan solusi lengkap itu mau dicari tentang ini ada tentang ini ada semua dalam firman Tuhan tersedia solusi dan hidup kita yang kita saudara kita adalah berusaha kita saya dan membunuh saya membunuh kebebasan abadi anon kedai dan kedai medis ramah belah hati akan ini. Aduh, kamu ramah tamah kita, betul tak pakai ya sudah, menurut kita ramah tamah, asal tubuh kita pakai selama mandi SPH, goreng sawi, bus-bus. Hormat kita nilai-nilai yang menyertai kebangkitan itu. Siro kata, polos kita, dan tetap kita sama sejawali, tak ada pertanian. Mulyante rohana di bawah. Cetak langsung dari kami matang Allah pikir. Membohani kami kasih roh sadaryo asal roh mengguru kami bagasan para bidadarinya percaya tinggal duit dari hidup nama mereka saat tolak guru sadar orang kami di sini
Bendahara 1, bendahara 2, panitia panitia. Anak-anak mengaku perintah yang akan Berdiri dulu guys. Udah. Nanti kota balas sama dokter pernah Dajikis. karena hari ini kita bisa berkumpul bersama Tuhan menjadi saksi Kristus. Karena itu, mari kita perempuan, kita lahirkan semangat pelayanan, rajin PA, memberikan talenta kita dalam pelayanan. Mari kita lanjutkan menjadi istri yang baik, ibu yang baik dalam pelayanan di keluarga. Seperti tahun ini, tahun transformasi adalah untuk keluarga. Jadi berperanlah ibu untuk kebaktian keluarga di hari Sabtu ya Ina. Jangan lupa. Ya betul tuh. Mari kita bangkit menjadi tiang doa dan memberi contoh yang baik untuk keluarga kita. Di mana kita
pengganti Inang Risma. Luar biasa ya, 2 kali kita sudah pramen dari siswa kita, begitu juga dengan seksi ibadah lainnya. Seksi acara juga terima kasih. Seksi Ko yang telah menunjukkan penampilan terbaik dari Putri Sio, Ina Hana maupun dari perempuan, luar biasa. Karena waktu gladi kotor perempuan masih hancur lebur, tapi tadi luar biasa bisa tampil dengan baik. Juga seksi dekor, kita sudah lihat dekor kita. Kalau saya lihat cuma kemarin mereka heboh, Inang aman menempel-nempel dekor itu. Sampai saat ini memang adik-adik kami dibantu oleh Inang Haina dan perempuan luar biasa karena masih energik. Kalau kami di perempuan lansia sudah menua ya, mendekati lansia kami. Semoga Putri Sio seterusnya sebagai kader yang baik dalam pelayanan, semangat. Ini ada pesan-pesan sedikit. Jangan lupa core ya Dek, supaya sering tampil. Jangan perempuan aja yang core setiap minggu ya. Jadi semangatlah melayani supaya Putri Sio juga boleh tampil, yang muda, yang energik. Boleh dilihat oleh jemaat HKBP Durian Sawit. Begitu juga dengan tim IT, tim dokumentasi, perlengkapan, semua yang sudah memberikan tenaganya untuk melakukan yang terbaik pada kegiatan hari ini. Terpujilah Tuhan, karena tanpa Tuhan kita juga tidak dapat melakukan semua ini. Saya hanya mengimbau untuk yang belum masuk perempuan, Ina Hana ataupun Putri Sio, mari Ina, kita ikut dalam kegiatan perempuan, bergabung, karena kegiatan PA itu adalah membangkitkan iman kita, berkumpul bersama teman, menambah teman, menambah pergaulan yang positif di dalam kuliah kita.